Di vlog kali ini aku bakal ngebahas tentang perkembangan teknologi persenjataan. Nah, ngomongin yang namanya perkembangan, pasti adanya perubahan dari satu masa ke masa. Nah, kita kan sudah menyadari banyak perubahan di kehidupan kita. Mulai ada handphone, kemudian laptop, dan lain sebagainya. Karena kita merupakan bagian dari perubahan tersebut. Nah, perkembangan yang sangat pesat membuat kita memudahkan dalam segala hal. Mulai dari perkembangan teknologi, kemudian informasi, dan bahkan perkembangan teknologi persenjataan. Nah, sebetulnya apa sih teknologi persenjataan itu? Kita masuk ke pengertian teknologi persenjataan. Teknologi persenjataan adalah hasil pembuatan atau pemikiran dari suatu negara yang berkembang karena adanya suatu konflik ataupun permasalahan. Nah, perkembangan persenjataan ini nggak datang secara tiba-tiba, tetapi karena adanya pertukaran pemikiran dengan ilmuwan-ilmuwan lain yang berasal dari negara lain. Jadi, dalam mengembangkan teknologi persenjataan ini, kita butuh bekerja sama dengan negara-negara lain yang sedang berkembang. Nah, secara fungsional, pada era tradisional, senjata digunakan sebagai alat untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan. Contohnya pada masa manusia purba gitu, senjata kan digunakan untuk berburu, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan pada era modern atau era sekarang, senjata digunakan dalam peperangan. Nah, yang namanya peperangan pasti berpengaruh dalam bidang militer. Tetapi bukan bidang militer saja. Pengembangan senjata ini berpengaruh juga, satu, pada lingkungan, yang kedua, ekosistem, yang ketiga, kehidupan manusia. Nah, makanya dalam pengembangan teknologi persenjataan ini perlu pengawasan yang serius agar tidak merusak lingkungan sekitar. Perkembangan itu memang bagus, tetapi menjaga ekosistem juga itu harus. Jenis senjata pertama adalah senapan. Senapan yaitu peralatan mekanik yang dapat menembakkan peluru pada kecepatan tinggi. Senapan mesin diciptakan oleh John Moses Browning dari Amerika Serikat tahun 1868. Yang kedua adalah tank, kendaraan tempur lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Tank diciptakan oleh Sir Ernest Swinton Dunlop dari Inggris tahun 1914. Yang ketiga adalah Paris gun, mampu mengebom musuh dari jarak 100 km. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi persenjataan. Jadi teknologi persenjataan ini juga berkembang, bukan hanya cintaku padamu saja yang berkembang. Oke guys, kembali ke serius. Jadi, senjata juga ikut mengalami perkembangan dalam sejarah peradaban manusia. Nah, awalnya kan senjata hanya sebatas peralatan manual saja. Contohnya pada masa Indonesia melawan penjajahan. Itu kan Indonesia senjatanya hanya menggunakan bambu runcing. Namun pada saat sekarang, karena adanya perkembangan teknologi, maka persenjataan pun ikut berkembang seperti pesawat tempur, kemudian bom nuklir, kemudian senapan, dan lain sebagainya. Belum lagi senjata kimia, kemudian senjata biologi, ya kan? Nah, itu senjata-senjata yang kita tahu. Nah, mungkin sekarang banyak negara-negara yang sedang mengembangkan senjata-senjata yang belum dikeluarkan gitu. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, banyak senjata-senjata yang sekarang kita belum tahu. Oke, yang terakhir adalah dampak dari perkembangan teknologi persenjataan. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya yang pertama adalah berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu udah pasti, ya kan? Yang kedua adalah sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional maupun global. Nah, kan karena adanya senjata, negara tersebut pasti lebih kuat kan pertahanannya, dan rakyatnya pun merasa aman karena mereka merasa bahwa senjata-senjata dalam negara mereka tuh tercukupi gitu. Jadi seandainya ada perang gitu, mereka bisa mengatasinya dengan senjata tersebut. Nah, sedangkan dampak negatifnya yang pertama menciptakan potensi konflik atau perang antar negara. Kan dalam negara tersebut menciptakan senjata nih. Nah, pasti negara yang satu akan merasa bahwa wah, senjata negara saya nih yang paling kuat. Sedangkan negara yang lainnya juga pasti merasa seperti itu. Nah, itu dapat menimbulkan potensi konflik. Nah, yang kedua, penyalahgunaan persenjataan menjadi senjata pemusnah massal yang mengancam umat manusia. Nah, itulah penjelasan tentang teknologi persenjataan. Ya.
tentang teknologi perkembangan persenjataan. Nah, oke, bagian akhir adalah penutup. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang tersusun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen,